Monggo dimulai nggih. Pas jam 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan ya'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa amsayna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Sagung para rawuh, para pilangga, para sesepuh, sesepuh, bapak kaum lan sedaya sesepuh ingkang boten kasebat asma karimipun, Bapak Ibu ingkang saged rawuh mugi kempalipun kula panjenengan wonten wekdal lan panggenan menika saestu pinaringan ganjaran ingkang ageng, ganjaran kados tiyang jihad, ganjaran ingkang kados tiyang umroh lan haji lan sedaya keberkahan ing dalem thalabul ilmi sedaya makhluk ten pundi kemawon darat laut langit semuanya mendoakan kita semua mudah-mudahan keberkahan kagem kula panjenengan ingkang rawuh berkah dunia berkah akhirat. Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah, Allah senantiasa melimpahkan kenikmatannya kepada kita. Langkung-langkung dalu menika alhamdulillah bersyukur kahananipun terang. Mugi terangipun cuaca ndadoske terangipun manah kula panjenengan. Allahumma amin. Sedaya nikmat Allah ingkang diparingke dumateng kula panjenengan saged diginakake kanthi sae mados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat salam mugi tansah terkunjuk dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng sedaya keluarga, sahabat, sedaya umatipun langkung-langkung kula panjenengan ingkang rawuh wonten majelis menika. Sesarengan kawiwitan kanthi doa bersama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nabiyyin wa fahman mursalin wa ilhamna malaikatal muqarrabin. Allahumma amin. Para rawuh, para pilenggah, Bapak Ibu sedaya ingkang dipun mlaken dening Allah Subhanahu wa taala. Tema wonten dalu menika kados ingkang dipun suwun pembahasan pertanyaan terkait tentang warisan. Jadi kalau wingi wonten petang-wetan kaitanipun tentang warisan. Bahkan menjurus kepada orang Islam tapi tidak sholat. Nek nganti ora sholat dipadake wong kafir berarti hukumnya kafir. Nek nganti kafir berarti beda agama. Nek beda agama ora oleh
warisan. Jadi pembahasannya menjadi panjang. Bapak Ibu sedaya ingkang dipunlaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari hukum waris hakikatnya wajib. Jadi wajib kagem kula panjenengan, terutama orang-orang yang memang paham agama. Bagaimana dia bertugas untuk menerangkan tentang hukum waris. Kasebat wonten surat An-Nisa ayat 11 Allah paring ancaman kagem kula panjenengan. Ingkang ungelipun wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha walahu adabun muhinun. Ayat menika para ahli tafsir mengaitkan dengan hukum waris. Wa may ya'sillah, dan barang siapa yang bermaksiat atau berdurhaka kepada Allah wa rasulahu dan utusannya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar ketentuan-ketentuannya, yudkhilhu, dia bakal dimasukkan naron, di dalam neraka, khalidan fiha, secara abadi selamanya di dalam neraka, walahu adabun muhinun, dan bagi dia akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Nah, maksud saking ketentuan-ketentuannya, yaitu ketentuan Gusti Allah niku kasebat wonten tafsir tentang hukum waris. Ketentuan pembagian warisan. Kalau sampai pembagian warisan tidak diatur sesuai dengan ketentuannya, maka Allah akan mengancam bagi yang membagi warisan tadi dengan tidak sesuai aturan Islam, tidak sesuai dengan hukum Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Nah, ini maknanya apa? Berarti untuk mengetahui pembagian yang benar secara porsional sebagaimana aturan Allah menjadi wajib untuk kita ketahui. Tidak sekedar pasrah kepada orang yang belum tentu orang tersebut paham. Nah, maka secara umum perintah ini adalah, atau ancaman ini adalah untuk semua orang Islam. Nah, termasuk kita semua. Agar apa? Agar terkait dengan pembagian warisan itu bisa sesuai dengan aturan Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa salah satu ilmu yang akan diangkat lebih dahulu tatkala menjelang kiamat adalah tentang hukum waris. Jadi ilmu yang akan dihilangkan terlebih dahulu tatkala nanti menjelang hari kiamat adalah tentang hukum waris. Sehingga apa? Kalau sudah sampai tidak tahu aturan hukum warisnya, maka otomatis nanti pembagian waris menjadi masalah. Apa itu masalahnya? Mesti rebutan. Karena saben orang akan merasa ingin mendapatkan yang adil menurut dia atau lebih banyak menurut dia. Dan itu sudah beberapa kali terjadi. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada ungkapan ingin dimasukkan ke undang-undang negara bahwa pembagian antara semua orang, antara wanita atau putra, laki-laki maupun perempuan harus sama rata. Adil secara kedudukan. Nah, dulu pernah sampai mau diundang-undangkan. Alhamdulillah ini akhirnya bisa digagalkan. Ya,
bisa digagalkan hingga hari ini. Seandainya sampai terjadi itu berarti apa? Ancaman Allah itu dekat. Nah, kalau sampai membagi warisan tidak sesuai dengan ketentuan Allah, maka sama dengan dia mendapatkan ancaman ayat ini. Nah, itu. Dia sama dengan durhaka dengan aturan Allah yang sudah ditentukan. Apa alasannya mereka ingin membagi sama rata, atau bahkan ukurannya adalah ukuran orang itu kerja dan tidak. Nah, jadi repot. Jadi kepengen dibagi menurut akal manusia, akal mereka, sehingga pembagiannya menurut mereka bukan menurut aturan Allah. Padahal Allah sudah jelas sekali merinci pembagian prosentase antara orang per orang, termasuk kedudukannya, termasuk jenis kelaminnya. Jadi jenis kelamin itu menentukan. Walaupun dia orang yang bisa jadi idiot, bukan pinter. Jadi tidak dipandang dia berilmu dan tidak. Selama dia jenis kelaminnya laki-laki, maka mendapatkan bagian lebih banyak dari perempuan. Bukan karena dia pendidikannya lebih tinggi, kemudian dapat jabatan lebih tinggi, kemudian bagiannya lebih banyak. Tidak. Dalam aturan Allah. Tapi aturan manusia karepe kaya ono. Sekolah luwih dhuwur. Jadi karepe arek dipadake pendidikan. Lek nganti pendidikan luwih dhuwur oleh akeh, repot itu nanti. Bisa wong lanang oleh mesti kalah gitu dengan pendidikannya. Maka alhamdulillah ulama-ulama kita kekeh untuk memperjuangkan itu sehingga sampai hari ini tetap dikembalikan kepada aturan Allah, aturan Islam. Nah, kagem kula panjenengan punya kewajiban untuk mempelajari. Apalagi zaman sakmenika mempelajarinya lebih mudah dengan adanya bantuan medsos. Medsos ini pun apa, Mbak? Media sosial. Ya, media sosial nggak harus HP, bisa pakai komputer, bisa pakai apa? Laptop. Nah, laptop sama komputer bedanya apa? Sama-sama komputer, cuma satu komputer portable, ada yang komputer jinjing. Nah, laptop itu komputer yang bisa diangkat-angkat junjung, maka jinjing. Sama-sama proses kerjanya sama. Nah, lebih canggih sebenarnya HP. HP itu lebih canggih. Maka disebut dunia dalam genggaman itu mergane bentuknya HP. Nah, lebih fleksibel dan sangat praktis. Nah, untuk mempelajarinya sudah sangat dimudahkan. Nah, tentang apa? Tentang hukum waris ini, terutama hukum-hukum Allah, lebih mudah. Lah kagem kula panjenengan memahami tentang hukum waris suatu hal yang tidak sulit lagi kalau mau. Apalagi pengajian-pengajian perlu digalakkan tentang materi pembagian waris. Nah niku. Di kados ingkang diaturke niki wau bahwa salah satu ilmu yang awal mula akan dicabut adalah tentang hukum waris. Kalau sampai itu nanti terjadi, maka otomatis huru-hara akhir zaman sudah semakin terasa. Walaupun sudah mulai sebenarnya hingga hari ini itu sudah mulai hukum bagian itu.
Bapak Ibu semua yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita juga wajib memahami atau bahasanya itu segera dibahas tentang warisan. Jadi masalah di masyarakat kita ini, setelah orang itu meninggal, terus selesai urusannya, mau membahas warisan itu masih terasa apa rasanya? Nah, jadi merasakan rikuh itu dan image di masyarakat seakan-akan itu adalah langkah yang nggak sopan, kedonyan, mosok berkesusahan kok sudah apa? Sudah bagi-bagi warisan. Nah, itu kesan yang ada. Tapi sebenarnya kesan atau sikap seperti itu harus kita kaitkan dengan aturan Islam agar cocok, agar sesuai. Nah, Islam bagaimana? Islam ini terkait dengan harta waris, kuncinya adalah satu, yang penting jenazah sudah diurus dengan baik hak-haknya. Pertama, justru jenazah bahkan belum dimakamkan atau belum diurus saja, keluarga sudah harus membebaskan tanggungan hutangnya. Nek bisa malah sudah ditulis tatkala menyebarkan surat lelayu bagi siapa saja yang ada kaitannya dengan hutang dengan almarhum atau marhumah sudah ditanggung oleh keluarga, maka segera saja nanti hubungannya dengan keluarga. Kenapa? Karena yang harus kita tolong terlebih dahulu bagi jenazah adalah hal-hal yang menyebabkan hambatan di kehidupan sebelumnya untuk masuk ke sesi atau tahapan kehidupan alam barzah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mau mensolati jenazah pasti bertanya dulu, apakah jenazah ini punya hutang? Kalau ada yang mengatakan iya masih punya hutang, maka Nabi belum mau nyolati. Nah, ini nanti termasuk masukan pada Pak Kaum nanti itu. Jadi masyarakat perlu dipahamkan justru yang harus segera ditolong untuk jenazah itu adalah tanggungan hutang dulu. Harus dibebaskan dulu. Kenapa? Karena kalau dia orang baik, maka dia masih terhambat dengan hutang yang dia masih tanggung. Kalau sudah ada yang nanggung, maka dia sudah bebas. Nah, kuncinya di situ. Jangan ditunda-tunda terkait dengan siapa yang menanggung hutang piutang terhadap si jenazah. Itu sudah. Kalau laporan bisa nanti nggak apa-apa, tapi pengumuman bahwa untuk tanggungan hutang si jenazah sudah ditanggungkan kepada keluarga yang masih hidup atau ahli waris. Itu satu. Yang kedua yang harus ditunaikan adalah apa? Urusan jenazahnya, artinya uborampe. Jadi harta tadi itu diantaranya untuk membiayai pengurusan jenazahnya. Jadi harta yang ditinggalkan oleh si mayit itu nanti untuk nanggung bayar hutang kalau masih ada. Jadi harta waris itu adalah sisa dari bayar hutang. Bukan malah hutangnya urung di sahur. Jadi malah kebalik. Ya kalau di bank-bank sekarang banyak yang aturannya begitu. Kalau utang di bank konvensional, nek ninggal tunas. Termasuk di BMT juga ada
yang sudah ada akad seperti itu. Nanti ada namanya akad ta'awun. Jadi di samping dia akad usaha, misalnya nanti ada akad ta'awun. Nah, akad ta'awun ini seperti asuransi. Asuransi khusus untuk nyawa. Oke, bukan yang lainnya. Jadi meninggal saja dapat kompensasi bebas hutangnya. Itu ada seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan justru berpikir menyelamatkan si jenazah apa dari urusan hutang. Yang kedua urusan pengurusan jenazahnya. Yang ketiga kalau sudah selesai ya, selesai pengurusan jenazahnya. Nah, kalaulah ada wasiat, nah wasiat itu juga yang segera untuk ditunaikan. Apa itu wasiat? Wasiat adalah pesan seseorang sebelum meninggalnya untuk memberi sesuatu dari sebagian hartanya kepada seseorang selain ahli waris. Nah, itu wasiat. Itu wasiat terkait dengan harta. Kecuali ada wasiat yang lain, aku kalau nanti, itu wasiat amal, beda lagi. Nah, yang lebih utama adalah wasiat dari harta yang akan ditinggal. Nah, sebenarnya harta waris itu akan selesai kalau sudah dibagi tatkala orangnya belum meninggal. Nah, kalau sudah dibagi sebelum meninggal, itu artinya bukan waris lagi. Tapi apa namanya? Hibah. Jadi ada orang dulu yang memberi contoh kayak gitu. Dan itu bagus. Sebelum dia meninggal sudah dibagi-bagi karena hartanya ada yang dibagi, kecuali nggak ada. Jadi misalnya dia punya sawah, punya bangunan, punya usaha, toko misalnya. Itu sebelum meninggal dia sudah bagi. Ini yang sawah tak kasihkan anakku yang ini, untuk yang toko untuk anakku yang ini, yang rumah pekarangan untuk anakku yang ini. Itu hak prerogatif yang punya. Tidak ada kaitannya dengan bagian. Lebih enak. Jadi sudah dibagi sebelum meninggal. Sehingga tatkala meninggal sudah tidak meninggalkan harta waris karena sudah dibagi. Saya masih teringat ada Pak Kasman dulu, Wunut Tangkisan. Beliau sebelum meninggal sudah dibagi-bagi sawah-sawahnya, rumahnya, dibagi semua. Dan menyisakan tanah yang memang untuk diwakafkan. Jadi sudah gitu. Yang ini untuk wakaf, waktu itu dikasihkan Nurul Wahid. Ini untuk wakaf Nurul Wahid, sudah tak bagi. Untuk ini anak saya, untuk sudah dibagi semua itu. Beliau belum meninggal, sudah dibagi begitu. Udah, beliau setelah meninggal sudah selesai itu, nggak ada urusan. Nggak ada apa, termasuk omah yang pinggir sawah, tengah sawah, sebagainya. Nah, itu namanya harta hibah, itu lebih aman. Kenapa? Tidak meninggalkan harta waris dan sudah mendapatkan bagian masing-masing, diawali dengan yang punya hak. Jadi yang punya hak prerogatif ini milik saya, menjadi milik orang tuanya. Jadi harus tentang harta, harus kita pahami gini ya tentang harta itu. Harta ini kalau harta orang tua bukan milik anak, kecuali yang dikasihkan. Tapi kalau harta anak itu termasuk milik orang tua. Nah, itu bedanya. Jadi kalau harta anak termasuk milik orang tuanya. Tapi kalau harta orang tua belum tentu milik anak. Paham ya? Ah gitu. Sehingga anak nggak boleh mentang-mentang jadi anaknya terus harta orang tuanya dia sikat, nggak bisa.
Nah, kebalik. Ya, prakteknya malah kebalik. Jadi justru kata Rasulullah, harta anak adalah harta orang tua. Tapi kalau harta orang tua belum tentu menjadi harta anak. Nah, jadi ini harus dipahamkan juga terkait dengan harta benda kayak gini. Nah, kemudian kalau sudah dibagi atau sudah dihibahkan sebelum meninggal itu sudah aman, sudah tidak ada warisan yang ditinggal. Nah, kalau yang kita bahas hari ini adalah ternyata warisan ada. Cuma masyarakat kita itu banyak yang pakai perasaan ngukurnya. Sehingga apa yang terjadi? Tidak hanya cuma lama, tapi sampai banget lamanya harta warisan nggak dibagi-bagi. Bahkan sampai ahli warisnya sudah pada meninggal. Ini terjadi hingga hari ini. Jadi Islam itu justru mengajarkan tatkala urusan si jenazah itu selesai semua, pembagian waris justru segera diperintah untuk disegerakan. Kenapa? Karena harta ini masih harta CS. Harta peninggalan ini CS, miliknya ahli waris. Kalau tidak segera dibagi, maka akan menimbulkan masalah di depannya. Itu tidak hanya teori, tapi sudah fakta. Entah itu urusan legalitas pemerintah, termasuk nanti pembagian selanjutnya. Wah, banyak sekali hingga hari ini. Harta waris itu yang belum jelas. Karena apa? Karena sudah pencar semua yang dulu ahli warisnya, sudah pada meninggal semuanya, kemana-mana, tinggal cucunya, bahkan kadang tinggal cicitnya. Nah, mau ngurus wangel. Jadi hal ini sudah terjadi lama banget. Nah, mestinya ini harus dijelaskan ke masyarakat. Harusnya segera saja. Karena nanti kepemilikan itu jelas. Jadi kepemilikan harta yang ditinggal si jenazah ini sudah berganti pemiliknya segera jelas. Supaya apa? Supaya pemanfaatannya juga jelas, termasuk apa? Kepemilikannya jelas. Nanti kalau ada hasil tidak rebutan. Nah, diantaranya begitu. Islam itu ingin menjaga itu semua. Cuma lagi-lagi apa yang terjadi? Masyarakat kita masih pakai ukurannya rategel, mosok sih. Nah, gitu. Nah, ini yang terjadi. Nih, monggo terkait dengan pembagian warisan. Kula panjenengan secara syar'i sudah ada teorinya, bisa dipelajari. Walaupun memang secara praktek masih berbenturan dengan perasaan masyarakat kita. Dan kasus sudah banyak, tidak hanya banyak, banyak. Beberapa kali saya mendapatkan aduan atau konsultasi tentang itu. Nah, yang terbaru orang Doplang ingin konsultasi, ingin dibagi warisannya, ada pekarangan, ada rumah, karena sudah pencar-pencar, tapi yang repot sing megang sertifikat. Nah, itu jadi masalah kan? Itu. Sing megang itu kan nggak mau dibagi. Diajak rembukan untuk dibagi nggak mau. Ya ada tanda tanya itu. Bisa-bisa sekolah. Itu. Sertifikatnya sekolah. Makanya dioyak-oyak jaim bagi angel. Nah, padahal sudah pisah semua. Bahkan tinggal cucunya
orang tuanya sudah meninggal semua. Ada yang di Jogja, ada yang di Sumatera, ada yang di Surabaya. Oh, angel wis golek aneh. Nah, itu yang terjadi selama ini. Makanya pembagian waris itu kalau memang urusan si mayit itu sudah selesai, segera saja untuk diperjelas kepemilikannya terkait dengan kemudian apa? Terkait kemudian nanti kesepakatan keluarga nggak masalah. Jadi misalnya tahu dulu dirembuk karena pembagian itu sesuai dengan proporsionalnya. Yang jelas kalau anak laki-laki mendapatkan sisa, anak perempuan mendapatkan bagian berapa? Setengah dari laki-laki. Maka nek wong Jawa sepikul segendongan. Nah, bahasa orang Jawa. Sepikul maknanya dipikul. Sing jenenge wong mikul, wong biyen iku oleh buri oleh ngarep. Iya, jadi masnya dapat dua bagian. Depan ada yang barang, belakang juga ada barang. Jadi sepikul. Nek wong biyen mikul ngoten, nek saiki wong mikul beda. Nah, segendongan mana digendong, si citok sing digendong. Wong wedok gendong, wong lanang mikul. Nah, tapi nek wong desa mikul Pak, wong wedok Pak. Nggih. Malah ono gendong, ono mikul. Oleh akeh. Ah, niku. Nah, itu diantaranya. Termasuk apa? Termasuk bisa dicek. Jadi di sekarang itu sudah ada aplikasinya, aplikasi pembagian harta waris. Tinggal dimasukkan ahli warisnya. Siapa saja yang masih hidup, anak laki-laki, anak perempuan, kakak laki-laki, kakak perempuan, misalnya ada semua ditulis semua, kemudian nanti dicek semuanya, yang dapat siapa, yang tidak dapat siapa, itu ketemu. Nah, kemudian tinggal, oh yang ketemu yang dapat sekian, oh dia dapat sekian persen, ini sekian, kemudian tinggal apa? Harta yang ditinggal dinominalkan, supaya gampang. Supaya gampang dinominalkan semua walaupun bentuknya karangan. Pekarangan iki kira-kira nek didol payu piro, rego pasar. Nah, rego umum. Nek ana omahe iso laku piro. Oh, 100 juta misalnya. Terus masih punya sawah sekian peta. Ini kira harga pasarnya piro. Nah, akhirnya ketemu 200 juta. 200 juta kemudian dibagi setiap ahli waris yang ada. Diklik langsung ketemu. Oh, sing lanang oleh semene yuto, sing wadon oleh semene yuto. Oh, gak meninggalkan istri atau suami. Suami dapat berapa? Kalau yang mayit berarti, halo. Kalau suami dapat berarti mayitnya, yo istri gimana sih? Sing meninggal istri berarti kan suaminya masih ada. Tapi kalau yang ahli warisnya istri berarti yang meninggal suaminya. Nah, gitu. Jadi bagian suami itu lebih banyak dibanding dengan bagian istri. Gitu. Itu pun nanti terkait dengan punya anak dan tidak. Yang paling banyak mesti anak. Nah, kalau punya anak, nah sing repot tuh nek randu anak. Ku wong lanang menang nih. Jadi suami menang kalau nggak punya anak. Tapi kalau punya anak, anaklah yang paling banyak dapatnya. Nah, ngaten. Ya, jadi kok orang duwe anak,
engkau saudaranya dapat, kakak adik dapat. Kalau dia nggak punya anak, termasuk dia masih punya ibu atau masih punya bapak, nah itu juga sama, itu pengaruh. Nah, ngaten. Sugeng rawuh Pak Dar, rombongan saking Binamas, nggih. Ngapunten niki pun dimulai. Pun setengah jam langkung. Pembahasan tentang menindaklanjuti pertanyaan tentang warisan. Nah, alhamdulillah, diwau pun apa tersampaikan terkait dengan hakikat harta waris, bahwa harta waris ini harusnya justru lebih disegerakan tatkala urusan jenazah sudah selesai. Nih. Kalaulah misalnya ada rencana bahwa ini nanti ada biaya untuk urusan 1 hari sampai 7 hari, itu bisa diprediksi. Kira-kira mau disisakan berapa dari harta yang ada, atau bahkan dilebihi. Kemudian nanti yang harta-harta selainnya itu bisa segera dibagi. Nah, tadi terakhir kita terkait dengan yang penting tahu dulu bagiannya masing-masing ahli waris yang ada, kemudian dirembuk sesuai dengan kondisinya. Kadang-kadang kan ngeten, ten wong desa niku biasane nek anak terakhir mesti oleh omah. Mesti niku wong nang dindi umum. Padahal jane nggih secara Islam nggak harus gitu. Gitu. Nah, itu artinya apa? Itu perlu bisa dikaitkan tatkala sudah tahu semua bagian-bagiannya, kemudian bisa disinkronkan dengan kebiasaan masyarakat sesuai adat. Oh, iki bagiannya anak terakhir biasanya oleh omah munggoni. Tinggal dihitung omah iki regane piro. Nah, kira-kira kurang pora secara diduitke. Nah, itu dirembuk semua. Kira-kira yang memang ini diberikan kepada anak terakhir mau ngambil atau wah dibagi kabeh wae aku orang yang kene misalnya gitu. Itu sudah dibagi secara proporsional dulu, baru kemudian dirembuk siapa yang mau di situ mau dan tidak. Kenapa? Karena nanti punya resiko satu saat ternyata diundur dan diundur sampai yang terjadi hingga hari ini banyak yang akhirnya ahli waris sudah pada tidak ada sampai mencari-cari susah sendiri. Nah, ngaten, karena ini ngobrol, maka monggo masih ada waktu untuk ngobrol-ngobrol. Mukadimah sudah kita sampaikan. Monggo kali sinambi ngopi. Monggo Pak Kau. Jadi ini waris yang mau tanyakan tadi kan ada misalnya opsi kalau waris kan kalau misalnya meninggal. Iya. Tapi kalau dibagi sebelum misalnya meninggalkan maksudnya ibadah. Iya, betul. Yang katanya kan termasuk tempat saya kan bukan saya dan seorang tua itu semenjak misalnya orang tua pun masih hidup ya. Ya. Ada program ini ada masalahnya. Oh ya, sertifikat pemutihan. Ya, ya. Ya, ya. Saya bilang ke bapak saya sama saya hubungan dengan kesempatan seperti ini, sekaliannya dibagi. Ya, ya. Bapak saya mengatakan ya terserah kalau yang bagi sakarmu, oh ya. Terus saya kan gini, terus saya istilahnya dalam artian pokoknya yang laki-laki katakanlah rata-rata semua kurang lebih ya 50 lah yang laki-laki. Oh, oke. Terus yang perempuan, Mbak Nisa kan ada satu perempuan yang terus saya telepon, saya bilang karena perempuan kan secara tidak langsung tanggung jawab suami, jadi saya bagi tahu saja di mana Mbak itu sawahnya.
ya. Dan mbak saya juga setuju ya. Karena sudah katakanlah sudah sampai syariat atau belum, sudah kesepakatan, ya. Kakak saya yang paling nomor 1 memang itu pembagiannya bukan perkara ini kan paling sedikit 30 kubing. Oh ya. Saya kan sudah ada tambahan dengan sawah yang istilahnya kurang lebih juga 39 lah, jadi malah 60 itu, tapi sepakatan dan sudah clear lah, sudah syariat apa belum secara aturan Islam yang saya lakukan itu, Pak. Kuncinya adalah satu, yang punya hak harta. Kalau yang punya hak harta ini setuju, selesai. Karena yang punya hak itulah yang paling punya otoritas membagi. Siapa? Bapak. Nah, itu kunci satu. Kunci kedua, ternyata dalam pembagiannya diterima oleh semuanya. Selesai sudah. Nah, artinya itu sudah sesuai. Dan itu bukan waris. Maka ketemunya itu adalah hibah. Nah, gitu Pak. Jadi sudah sah nek coro, syariat juga sah, tinggal nanti disesuaikan dengan aturan pemerintah, wis disertifikati murah. Apa mana gratis. Wah, mantep nih. Ewu apa rupiah? Oh ya, kayak lumayan berarti. Nggih, monggo meleh. Jadi intinya memang kalau itu hibah artinya tidak nunggu meninggal karena harta yang diharapkan untuk nanti dibagi itu ada, itu lebih aman. Nah, lebih aman. Tidak menunggu tatkala waris. Nah, justru yang masalah begini. Justru itu masuk hanya wasiat seseorang. Aku nek engko mati, iki tak nggo iki. Dibagi tapi ngenteni nek mati. Nah, kira-kira pripun nek ngoten niku? Masalahe nek ana sing ora trimo. Akan jadi masalah. Ternyata tatkala nanti benar-benar sudah meninggal, dia merasa dapat lebih sedikit, tidak terima. Itu masalahnya, Pak. Nah, kalau ternyata sudah dibagi oleh yang punya, dalam hal ini orang tua, semua nerima, selesai, nggak masalah. Walaupun secara aturan agama beda. Ternyata bagiannya beda. Tapi kalau sampai ada yang masalah, artinya tidak mau menerima pembagian, maka kembalikan kepada pembagian aturan agama. Nah, harus dikembalikan. Gitu. Dikembalikan ke bagian waris, dia dapat berapa. Sehingga nerima hasilnya artinya piro. Ternyata mungkin banyak. Karena dia laki-laki. Nah, kalau oleh Siti ya terima, itu bisa karena dia memang punya hak. Kalau sudah menjadi harta waris, nah repotnya di situ. Jadi belum ada kejelasan tatkala dia masih hidup, nunggu. Itu masalahnya. Masya Allah, agak temen ya. Iku wong teori. Iku bagianmu kae. Kan itu pun masih hidup ya. Ini pun ditunjuk itu. Ya. Nah, jadi masalah toh? Kok ngatem nih, Pak? Kalau penake ngono. Kan jadi wong tua itu. Kira trimo. Kira wali kuala kan. Iya. Nah, sebenarnya kalau dalam syariat kita atau hukum positif kita, itu walaupun belum
menjadi langsung pemilik, tapi karena sudah dibagi itu harus ada hitam di atas putih, selesai nanti menjadi dasar hukum. Nah, kalau ada itunya selesai, Pak. Nah, cuma kan gampang ke wong biyen ke orang mikir tekan kono. Ya, nah itu yang kemudian menimbulkan masalah itu di situnya. Nah, makanya kalau menimbulkan masalah ya monggo dirembuk ulang. Misalnya, ya monggo dirembuk ulang dibagi sesuai dengan porsi Islam. Insya Allah kalau itu sesuai dengan porsi Islam juga tidak menyalahi apa yang dibagi oleh orang tua. Karena itu kembali juga kepada aturan Allah. Dan yang lain juga menerima. Kuncinya di situ. Repote iku siji ra trimo, iki dadi ra trimo pisan. Mergane kekeh kudu kaya wong tua, kene ora. Iki dadi masalah. Nah, kalau sampai seperti itu nggak bisa selesai, datangkan penengah. Datangkan penengah untuk bisa menengahi agar mediasinya ketemu rembuknya. Asal apa? Jangan sampai apa tadi keluar ucapan yang nggak baik. Awas kualat. Nah, itu. Nah, itu. Apakah itu nggak sama, Pak? Maksudnya? Kalau tidak tertulis, kan sudah dibagi. Iya. Kita kan tidak tertulis tapi sudah dibagi. Enggak, maksudnya gini, sudah dibagi itu, sudah disepakati semuanya saat itu selesai sebenarnya. Nah, kemudian kayak Pak G, kalau Pak Ases tadi benar langsung disertifikatkan, selesai itu. Nah, pada hakikatnya sama karena dibagi itu sudah artinya hibah maksudnya karena dibagi masih hidup. Nah, kuncinya secara legalitas bagusnya sudah ada hitam di atas putih. Agar apa? Agar peluang dia mempermasalahkan itu tidak ada. Kalau ternyata dia tetap tidak mau menerima, nah bisa dengan pakai konsultan. Nah, konsultan hukum untuk menengahi mediasi supaya segera selesai. Kenapa apa? Jangan sampai itu terulur-ulur sampai nanti hubungannya tidak baik. Nah, itu perlu Pak itu segera diambil langkah penyelesaian nah, supaya segera clear. Terus segera juga nek wis nerimo, nek iso langsung diurus. Nah, diurus kepemilikannya secara legal. Ngaten Pak Armono. Ini tanya lagi ada Ya. tema tadi masuk ini ada ini jadi keturunan. Ya, ya. Contoh yang sudah sering karena sekarang begitu aja itu banyak bagi pisau. Dalam keluarga. Iya. Nah, itu kan yang berat kan dari istilahnya dari kita kan ditanyakan oh. disampaikan kan gini. Iya. Jadi dibutuhkan istilahnya penengah. Betul. Nah, itu apakah harus konsultan atau siapa karena kami saat ini tetap istilahnya masih mental dan saya ibaratnya itu dalam keluarga semua itu saya rasa itu semuanya itu nggak ada yang mengenal dalam pikiran saya seperti itu. Yeah. Padahal kalau saya yang pikirnya kan bingung cuma harta peninggalan tinggal menerima saja kok istilahnya masih kurang bukannya kan ya kan seperti itu. Kan banyak kalau sudah dari Pak memilihkan secara uang itu kalau 1 miliar saya rasa itu ada ya. Wah itu masalah gede soalnya. Itu. Iya. Masa aja kalau dalam hati saya gitu. Tapi masih saja masih gini. Iya. Yang sekarang belum ada ajarannya. Nah, yang saya tanyakan untuk penengah itu apakah sebaiknya langsung konsultan apa mungkin siapa menurut Pak Ustaz Riman orang kandidat yang kira-kira bisa untuk menengahi. Jadi saya katakan itu juga pertimbangan seperti itu Pak. Proses yang sudah dilakukan sudah sampai ke desa belum? Sudah. Pak Lurah nggak mempan.
Oh gitu ya. Iya. Oh. Dan saya sendiri saya katakan bilang, tapi saya berkata begini padahal tidak patut juga. Tapi saya berkata begini, ya itulah yang namanya di saat orangnya sakit, keluarga merawat saja katakanlah sampai nggak ada yang. Nah betul itu, betul. Nah itu warisannya sampai seperti gue rebutan, betul. Ya sakit bener sebenarnya orang lain. Saya sampai betul ya. Itu penengahnya sudah katakan kalau bukan bantuannya apa pada hari konsultan kalau hari konsultan kan nanti saya sampaikan coba istilahnya mencari penengah konsultan. Saat ini memang belum ditempuh kayaknya kalau konsultan. Ya. Jadi sebenarnya karena itu masalah di warga desa, kalau di tingkat desa sudah bisa cukup sebenarnya. Tapi kalau tidak bisa, bisa pakai penengah konsultan hukum bisa. Ya, jadi perlu ditawarkan kepada semua pihak yang tadi bersengketa. Ini kalau di pihak sampai ke desa, ditangani desa masih nggak mau, kira-kira supaya nanti bisa clear, kita ke konsultan hukum gimana. Jadi ditawarkan semua. Nah, gitu. Nanti kemudian mediasi dilakukan oleh konsultan hukumnya. Nah, mudah-mudahan dengan mediasi itu bisa clear. Jadi bisa ditempuh gitu. Jangan sampai nanti itu menjadi ya sampai ke pengadilan. Jangan sampai nanti terangkat sampai ke pengadilan. Jadi sudah cukup dengan konsultan hukum bisa menjadi mediator, kemudian diselesaikan bareng-bareng. Gitu Pak Kaum. Jadi bisa. Karena sudah tingkat desa, pihak kelurahan nggak mampu atau belum bisa kerjasama mengundang konsultan hukum. Bisa. Iya. Nah, itu masalahnya. Iya, jadi rebutan itu betul. Iya, potensinya. Oke. Jadi memang saya sampaikan tadi itu, kalau itu produktif yang ditinggal hartanya menghasilkan akan potensi masalah. Kenapa? Iki dibagi sing kudu oleh sapa wae pira bagiane masalah itu. Makanya dalam Islam justru segera diselesaikan itu di situnya. Supaya jelas, kemudian kalau sudah jelas secara hukum, jelas secara hak, maka secara agama juga sudah jelas. Kalau ada yang mempermasalahkan, bisa dikasus hukumkan yang mempermasalahkan karena sudah ada patokan hukumnya jelas. Tapi kalau masih belum jelas, potensi saling memperkarakan itu masih terbuka. Gitu. Oke, monggo. Ya. Gimana Mbak Ais? Suami istri. Oh gitu. Ya tinggal hartanya siapa dulu. Kalau dia anak gawan dari istri, yang harta itu nggak dapat dia, karena anak tiri itu nggak dapat. Yang dapat anak kandung. Nah ya anak tiri dapat dari ibunya karena kandung ibunya. Ya kalau dari ayah tirinya dia nggak dapat, karena dia bukan anaknya. Gitu. Oh iya, kalau hibah siapapun tergantung yang mau ngasih. Ya, bisa. Nek iku saya urep, ada wis mati kan. Iya, gitu. Monggo aja.
Pripun? Warisan kepada kedua orang tuanya, sedangkan orang tuanya itu masih hidup. Dia sengaja mau minta gitu. Oh ya. Boleh apa enggak ya? Kalau masih hidup nggak bisa, wong belum dadi warisan. Jadi kalau anak kepengen minta hartanya orang tua yang masih hidup, itu namanya minta dikasih hibah. Nah, jadi kalau masih hidup, maka belum bisa menjadi harta waris, tapi masih punya kepemilikan yang hidup. Maka kalau dia minta bagian, maka artinya nanti akan memicu yang lain juga minta bagian. Anaknya dikaya pora. Nah itu bagus kalau langsung dibagi. Menjadi harta hibah yang dibagi oleh orang tua sebelum menjadi harta waris. Nah, malah enak itu. Kenapa? Karena apa? Karena ternyata anaknya ono sing melarat, ono sing untuk membantu yang melarat. Nah, segera dikasih bagian agar dia bisa berkembang ekonominya. Itu bagus. Nah, itu orang tua juga harus mikir ke situ harusnya. Jangan malah dibarke anak yang melarat, rati. Ya, ya. Karena orang tua itu punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan tidak boleh pilih kasih. Tidak boleh, harus adil. Gitu. Adil maknanya sesuai dengan proporsi yang diatur oleh agama, tidak oleh nafsunya. Nah, oh ya. Kalau ya, ya. Terus meninggal itu si anaknya ini bisa dapat warisan atau tunggu bapaknya sebelumnya? Bapaknya menikah lagi. Enggak, maksudnya gini, harta itu milik siapa? Harta waris itu kuncinya di situ. Harta waris ini milik ibunya, maka anak dapat. Ya kan kalau milik berdua harus dibagi dulu. Itu namanya harta gono gini. Kalau harta gono gini harus dibagi dulu bagian bapak yang sudah meninggal dengan bagian ibu yang masih hidup. Dibagi dulu karena harta gono gini dibagi dua. Nah, hartanya bapak ini menjadi harta waris, hartanya ibu menjadi harta pribadi punya ibu. Nah, harta waris baru dibagi semua ahli waris yang ditinggal. Gitu. Kalau anak, kalau memang dia anaknya ini ya dapat ya, kedudukannya jadi anak berarti dapat. Anak kandung ya, bukan anak tiri. Nah, gitu. Jadi harta waris nanti di tracking mana-mana yang masih hidup. Nah, nanti ketemu dapatnya berapa. Pakai kalkulator waris. Nah, sekarang udah banyak. Digital banyak. Di Play Store banyak itu juga. Tinggal bisa di-download, kemudian ngitung kira-kira nek umpama aku duwe harta ini tak bagi ke anak saya, ngomong aku meninggal, iki dapat berapa bisa dihitung. Nah, di Play Store banyak, bisa jadi namanya kalkulator waris. Bisa di-download, kemudian tinggal masukkan ahli warisnya. Nah, zaman sekarang wis gampang banget. Gampang. Termasuk zakat, kalkulator zakat awake dhewe kena zakat ora wis kari di-download aplikasinya kalkulator zakat, kemudian awake dhewe hasilnya piro, penghasilannya. Nah, kemudian diklik. Nah, ketemu kena zakat, zakatnya berapa. Nah, jadi zaman sekarang itu Masya Allah dimudahkan. Nah, terkait dengan tadi bahwa potensi harta waris itu bermasalah, maka perlu ada gerakan-gerakan kita untuk mengingatkan ke masyarakat untuk segera untuk apa dilakukan
pembagian secara jelas. Yang kemarin kita bahas itu adalah terkait dengan dia tidak sholat. Gitu. Kalau selama dia masih kategorinya muslim, maka dia tetap tidak keluar dari Islam, maka dia tetap bisa mendapatkan harta waris dari orang tuanya. Atau yang memang dia tersebut menjadi ahli warisnya, maka dia dapat. Kecuali dia sudah menyatakan diri keluar dari Islam, maka dia terkena namanya halangan untuk bisa mendapatkan harta waris. Jadi harta waris itu akan terhalang satu karena pembunuhan. Zaman Nabi Musa ada kasus pembunuhan, sing mateni ra ketara, ra ono sing ngaku. Akhirnya masyarakat pada ngelurup ya apa? Demo ke Nabi Musa untuk dicari pembunuhnya. Akhirnya suruh tanya ke Tuhanmu, "Sa Musa mbok takon pangeranmu, kan mesti ngerti pembunuhnya sapa." Jadi kepenak wae wong Bani Israel itu gampang banget. Demo Nabi Musa. Nabi Musa ngerti kalau pangerannya kalau Gusti Allah njaluk, akhirnya perintah Gusti Allah kon golek sapi. Jadi untuk menelisik siapa pembunuh karo sapi. Akhirnya kon golek sapi. Dikon golek sapi betina, gek takon sapi betina sing warnane apa? Awalnya perintahnya kan sing penting golek sapi wedok. Janjane ora usah ngeyel pokoke golek wae sing penting wedok kan rampung. Tapi jenenge wong ahli Bani Israel ki wong ngeyelan, kepengin men ra sida dikon, maksudnya ngono kuwi. Jadi Bani Israel itu saking ngeyele kepengin men engko kangelan akhirnya ra sida dikon. Tapi ora kangelan Gusti Allah yang mereka minta warnanya apa dijawab. Kon golek sapi lak wedok sing gek perawan. Terus rupane kuning-kuning rodok. Kekuningan terus perawan. Berarti ra tau di gek takon meneh. Lho. Gek samar. Gek samar, gek takon meneh akhirnya dijawab dening Gusti Allah. Jawaban suruh cari sapi betina, rupane kuning, gek perawan, ora tau dienggo bajak. Pokoknya ora tau dienggo kerja pokoknya kuntine iki. Nah, akhirnya golek. Hampir mereka nggak dapat karena golek yang paling khusus ngono golek angel. Mau kon pokoknya wedok. Sak oleh kok malah golek sing takon sing macam-macam akhirnya oleh dapatlah sapi yang dimaksud. Kemudian disuruh nyembelih, Nabi Musa disuruh nyembelih. Kemudian setelah disembelih suruh ambil ekornya, kemudian suruh mukul mayitnya. Nah, setelah mayatnya dipukul dengan ekor sapi tadi itu, tangi mayite hidup kembali. Tatkala mayatnya hidup kembali, terus ditakoni sing mateni sira sapa? Ternyata terus nyampaikan yang membunuh saya paman saya. Karena apa? Paman ini nggak akan dapat kalau si mayit itu masih punya anak. Maka dibunuhlah anaknya. Paham ya? Nah, jadi kasusnya itu kasus warisan itu. Jadi kasus zaman dulu sing rebutan warisan iki ket biyen. Kayak ngono saiki kok rebut warisan, jadi wis jadul kuwi. Ketinggalan. Tapi artinya problem itu akan selalu ada. Maka Islam menghadirkan aturan yang cukup jelas sebenarnya. Cuma tadi kalah dengan kebiasaan
perasaan masyarakat yang tidak disinkronkan dengan aturan agama. Nah, gitu. Jadi kalau saudara ini ternyata yang mayit punya anak, dia nggak dapat. Nah, kayak kulon iki ora oleh, kakak kulon ninggal itu ora oleh. Karena punya anak dua gitu. Kakak saya meninggalkan rumah, meninggalkan harta. Yo ratusan juta lah gitu. Nah, saya tak lihat, oh dua anak aku ora oleh seneng bayar. Jadi mahjub namanya, terhalang, tertutup, nggak dapat. Nah, zaman dulu ada yang ngakali supaya dia dapat, anaknya dibunuh. Tapi Allah dengan caranya yang dibunuh diuripi. Cuma caranya aneh. Kudu disablek nek cara wong Jawa, nek cara wong Lamongan disablek. Sablek niku lawan mriki. Dipecut. disabet disabet kali buntute sapi. Nah, niku. Lah, ternyata pulau wingi beberapa tahun yang lalu ada pembunuhan, belum tahu pembunuhnya, polisi ingin meniru kasusnya Musa. Kon golek sapi, arek disablek wetangi. Wah, itu polisi arek niru zaman Bani Israel. Pas tanya ke saya, yo enggak waktunya, enggak bisa, Nabi Musa itu nabi oleh mukjizat dan jenengan tenajan jenengan polisi yo ora iso. Nah, gitu. Jadi ada itu zaman sekarang itu polisi kepengen menguak pembunuhan dengan pakai buntut sapi. Ngatan jam 7 lebih jam 9 lebih gini pun. Ada lagi pertanyaan? Maksudnya muter napa nih? GG. Umpama seandainya G. Ya, ini suami istri sama Agus. G. Ini Pak, ini Pak. Perempuan tapi Agustina namanya. G. Ini Agustina. Ya. Punya anak. Beliau nggak punya anak. Ya. Adik nggak punya anak. Terus beliau meninggal. Jenengan dapat orang maksudnya dong? Oleh Pak. Hah? Dia kawin lagi. Oh dia kawin lagi. Sebelum kawin kan itu hartanya dibagi dulu. Harta warisnya dibagi dulu harusnya. Itu belum dibagi. Nah, terus nikah. Loh, sudah meninggal kok nikah lagi. Oh, jenengan saya nikah. Tadi udah dijelaskan. Saya. Jenengan sudah. Terus piyambak saya udah mati Pak Mas GG dulang jenengan duduk ke kok nggih pripun ya Agustina nggih meninggalkan harta enggak punya harta ya tapi kan jenengan ge urip ya jenengan nikah nggih jelas saya sama Pak Kom punya anak. Iya. Saya meninggal. Nah, sementara adiknya ini ada, adik saya ada. Iya. Itu warisannya kemana? Sedangkan yang janda itu yang punya anak. Iya. Itu gimana Pak? Ya, itu jadi ruwet ya, Pak. Karena tidak segera diurus. Maka kemudian diurut karena Bu Agus itu nggak punya anak, otomatis kan turun ke saudaranya.
Harusnya ke saudaranya. Punya orang tua enggak? Sudah. Masih punya orang tua enggak? Buatan punya orang tua enggak Mas Yan? Kalau Bu Agus nggak punya orang tua, berarti kan tinggal ke sampingnya. Karena ke bawah nggak punya anak kan nggak ke bawah, berarti adanya ke samping. Saudara, lanang wadon, ono pora. Nah, jenengan toh? Anane jenengan toh, saudarae. Nggih. Kan berarti sing oleh jenengan kudune. Malah warisi kabeh jane. Wong ora duwe anak, ora duwe dosa kaya mboten, tetep jenengan sing oleh karena ahli warisnya kan tinggal jenengan doang. Iya, itu milik jadi milik jenengan itu. Lah, walaupun belum dibagi karena ahli warisnya cuma satu, ya jenengan tok sing duwe niku. Iya, nggak ada urusan, nggak ada urusan. Nikah lagi itu nggak ada urusan. Seandainya lah, kemudian walaupun itu belum dibagi karena cuma satu single pewarisnya, maka itu milik jenengan. Nah, termasuk yang jenengan masih punya itu juga milik jenengan ditambah yang dari Bu Agus. Ya. Nah, jenengan meninggal, maka yang jenengan punya itu menjadi waris. Jadi harta waris. Untuk siapa? Punya anak enggak jenengan sama istri? Enggak punya. Nah, istri punya hak waris. Tapi ini anak bukan anak saya, Pak. Tapi istri jenengan. Tuh, enggak, jenengan kan beristri kan? Iya. Nah, istri jenengan ini dapat. Wong nek anaknya nggak dapat, anaknya wong ora duwe kalau jenengan ora di anak toh. Nah, yang dapat istri. Nah, gitu. Tapi biasanya rata-rata terus adik-adik saya apa kakak saya yang lebih penting itu, Pak. Lah jenengan katanya cuma punya saudara satu ninggal sudah. Jadi untuk dapat warisan itu mesti ada hubungannya kandung, nasab, itu pasti ya. Itu. Jadi ada hubungan darah, itulah yang kemudian menjadi dia akan mendapatkan waris. Yang kedua, pernikahan. Karena pernikahan, maka dapatlah dia nanti dapat warisan dari suami atau istrinya. Gitu. Jadi ada hubungannya kayak gitu, Pak. Terkait dengan pembagian hak waris. Nah, kasusnya jenengan karena cuma berdua, panjenengan sama Bu Agus sudah meninggal, maka karena Bu Agus nggak punya keluarga yang lain, maka hartanya pindah ke jenengan semua. Kemudian jenengan nikah sama seseorang, mbah jenenge sapa, poniem apa ponijah. Nah, jenengan meninggal, maka yang dapat warisan karena semuanya jenengan nggak dapat, maksudnya sudah nggak ada, anak juga nggak ada, kemudian saudara nggak ada, maka itu turun ke waris satu-satunya istri. Lah kalau masih saudara yang lain berarti tidak hanya berdua gitu. Jadi masih ada saudara-saudara kandung berarti tidak berdua. Kalau cuma berdua dan tinggal bersatu karena Bu Agus sudah meninggal, tinggal bersatu gitu. Jadi memang perlu dihitung semua gitu. Perlu dihitung semua. Intinya kalau bukan kandung dia nggak dapat gitu. Jadi kuncinya ada hubungan darah kandung. Kalau bukan karena nggak punya anak berarti ke atas. Ayah ibu ada nggak? Kalau nggak ada berarti kosong. Nah, tinggal ke samping anak apa saudara laki, saudara perempuan. Ada nggak? Iya, ya saudara, ya adik, kakak. Nah, gitu. Itu ke samping berarti kan? Ada nggak? Ternyata nggak ada. Wah, wes menang gue. Manone kursi G, Pak apa? Pak Sirun tok, menang gue. Itu oleh Pak Agus apa Pak Sirun nikah.
Memang nikah yang paling menguntungkan kayak gitu. Juga orang dua anak, gitu. Dunyane akeh. Wes, orang dua sedulur, orang dua anak. Wes, untung niku. Nggih. Orang mati tua. Iya, kejelasan harta yang ditinggal. Iya, betul. Iya, itu lebih jelas dulu. Betul. Ya iyalah. Yang dimaksud dengan harta gonok ini paham boten? Dihitung setelah nikah. Sebelum nikah gawan tidak harta gonok ini. Iya, kalau gawan itu belum gonok ini. Gonok ini itu dihitung setelah nikah, terus mereka berusaha berdua, terus tuku oma, tuku tanah, gawe usaha. Lah itu menjadi milik berdua. Namanya harta gonok ini. Kalau salah satu meninggal, ini nanti harus dibagi dua, porsinya sama. Kemudian yang satu porsi untuk milik waris, maka menjadi harta waris yang dibagi ke ahli waris gitu. Ya istrinya, tinggal ada kejelasan bahwa harta ini harta dari istri yang diinfakkan untuk bersama atau hanya dihutangke. Itu ada kejelasan. Nek dihutangke berarti masih hak milik istri. Tapi kalau bareng-bareng, harus pakai gue bareng, nah itu berarti bersama. Gitu. Jadi memang kejelasan itu perlu. Memang ada orang laki-laki yang kurmelu ya no. Ada bar pensiun terus golek dudo sing telas oleh rondo telas gitu kan, kayak nabi kan oleh rondo telas. Rondo telas ra duwe anak ra duwe dulur, wah wis kari. Kari mate. Nggih. Wah, yang gue dewek. Nggih. Gampang lah, nggak usah bagi-bagi ya Pak. Jadi makaten ngopi dalu menika gayeng nggih. Ini hal yang penting sebenarnya yang jarang dibahas di pengajian-pengajian. Maka mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in kunta katabta alayya syakwatan au danban famhuhu fa innaka tamhu mata sya'u wa tusbitu wa indaka umul kitab faja'alhu sa'adatan wa maghfiratan
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.